Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin al-qahirin, amma ba'du. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pagi hari yang berbahagia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap rahmat, nikmat dan karunia Allah kepada kita. Sehingga dengan rahmat, nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, itu masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan. Allah berikan kita kesehatan. Mudah-mudahan dengan kesempatan yang Allah berikan, dengan kesehatan yang Allah nikmatkan, mudah-mudahan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita jalankan segala perintahnya, kita hentikan segala larangan yang dilarang. Mudah-mudahan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bertakwa dan insyaallah akan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita sampaikan niat dan tahalul untuk rohani yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang kita bacakan diberi Allah dengan pahalanya, kemudian syafaat atau pertolongan nanti di Indonesia, insyaallah akan sama-sama kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaji persoalan taharah. Taharah telah sepakat patang disampaikan bahwasanya taharah itu merupakan bersuci. Yang pertama namanya bersuci daripada hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Awak mesti bersuci. Yang kedua bersuci dari najis, baik dari najis ringan ataupun dari najis yang lain. Jadi bersuci menurut kajiannya ada dua perkara. Jadi ada dua perkara mesti kita faham. Nah, sepakat para ulama fikih dari 4 mazhab bahwasanya bersuci itu terbagi dari hadas itu terbagi kepada 3 kelompok. Di antara kelompoknya yang pertama bersuci dari hadas itu kelompok pertama dengan cara berambil berwudu, yang kedua dengan cara mandi, itu cara. Dan kemudian kalau seandainya alat yang digunakan untuk bersuci dari hadas itu adalah air dan kemudian air itu tidak ada, maka wudu atau mandi badut digantinya dengan tayamum. Jadi tayamum adalah cara untuk ambil wudu atau untuk bersuci kalau air untuk berwudu dan mandi itu tidak ada, makanya hanya sebagai gantinya saja. Jadi tidak prioritas pertama bertayamum. Jadi tidak ada alasan orang bertayamum dulu kalau ada air. Bisa lagi ada air, maka berwudukah dulu dengan air tanpa bertayamum. Sebab tayamum hukumnya hanya mengganti saja dari 2 perkara tersebut. Sedang dipahami Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sampaikan bahwasanya berwudu menurut suatu perkataan mencakup dasarnya untuk beribadah tersimpan kepada 5 perkara. Yang pertama berwudu pada 5 perkara yang dimaksud ada dalilnya awak berwudu. Kemudian kapan diwajibkan juga dan bila waktunya kita diwajibkan juga. Itu pertama. Yang kedua mengenal cara mengambil uang. Jadi harus paham, harus mengenal cara berwudu. Dan sekedar basuh muka, basuh tangan, kemudian sapu sebagai kepala, tapi caranya ada mengenal. Jadi cara untuk mengenal ada diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian yang ketiga mengenal sesuatu yang diperbuat dengan ambil waktu dengan air. Jadi waktu nalo yang memperbuat wudu kan air lah. Awak nalo air puasa juga. Nah
bisa dipakai untuk dua. Ada di dalam kajian fikih beberapa bulan yang lalu Pak sampaikan ayat itu tersebar kepada macam-macam. Yang di antaranya ada ayat mutlak, ada namanya ayat musta'mal, ada ayat namanya ayat mutaqayyir, ada namanya ayat yang terkena hadis. Siapa yang akhirnya kalau subhanallah? Oh harus kita loh. Kalau ayat mutlak, bagaimana hukumnya dalam yang kedua? Kalau seandainya kurang dari 20 ada ukurannya, keterangannya, bagaimana untuk menggunakan ayat itu melaksanakan itu. Yang selanjutnya pertama kena pahami yaitu mengenal yang membatalkan wudu, yang membatalkan wudu. Dan yang kelima mengenal sesuatu yang memperbuat dengan wudu. Jadi wakilnya saja ibadah yang perlu dengan wudu. Jadi sedang memahami Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi petang telah kita sampaikan bahwa sunnah sedang memahami Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil untuk wudu ada diambil dari kitab, sunnah adalah Al-Quran, kemudian sunnah adalah hadis Nabi, dan kemudian ijma' adalah kesepakatan para ulama. Ada yang di dalam Al-Quran awak nabi wudu disampaikan di dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Itu dari dalam Al-Quran. Wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kamu. Kemudian wa aydiyakum ila al-marafiq, basuhlah tangan hingga dua mata siku. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah sebagian kepala kamu. Wa arjulakum ila al-ka'bayn, dan cucilah basuhlah kaki kamu hingga dua mata kaki. Sudah jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari tentang ambil wudu yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam hadis Nabi Allah dalilnya maka disampaikan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan la yaqbalullahu salatan bighairi tu'rin wala sadaqah min ghulurin. Tidak diterima Allah kata Nabi salat orang bighairi tuhur, tanpa suci. Jadi Allah akan menerima salat orang yang tidak bersuci dan tidak ada wudu. Jadi sedang memahami Allah Subhanahu Wa Taala, itu hadis yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian kesepakatan para ulama bahwasanya berwudu adalah bahagian daripada syarat untuk kita melaksanakan sholat. Jadi tidak ada alasan jawab kalau awak tidak ambil wudu. Sudah memahami Allah Subhanahu Wa Taala. Bila waktunya diwajibkan, awak sampaikan waktu diwajibkan adalah ketika kita hendak mendirikan sholat. Siapa yang wajib untuk melaksanakan wudu? Orang yang akan mengerjakan sholat. Jadi sudah memahami Allah Subhanahu Wa Taala. Lah selesai pada kajian kita tentang hal ini. Ini masuk yang kedua, yaitu persoalan mengenal cara berwudu. Cara. Wa amma ma'rifatu fa'lul wudu'i fa asru fihi ma warada min sifati fi qoulihi ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Adapun mengenal cara memperbuat itu, maka dasarnya datang dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman. Itu dasar. Cara mengajarkan buatlah dasarnya ada di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman. Apabila kamu hendak melaksanakan sholat, hendak mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kamu, muka kamu. Itu cara menghina ba'abi wa di dalam Al-Quran. Itu juga kan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian basuhlah tangan hingga dua mata siku. Diajar doa di dalam Al-Quran. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, dan basuh dan sapulah, sentuhlah sebahagian kepala kamu, wa arjulukum ilal ka'bayn, dan cucilah dan basuhlah kaki kamu hingga dua mata kaki. Jadi dijadikan di dalam Al-Quran cara ba'a mengarahkan Nabi Allah.
dasarnya di dalam Al-Quran. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang datang dari sifat-sifat itu dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pasal paut dengan masalah wudu hadis Nabi ada dua balik hadis yang masyhur yang cara melakukan wudu dan pokok-pokok pembahasan tentang wudu ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidang jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis itu dikenal ba'a syarat-syaratnya wudu, ba'a rukunnya, ba'a sifatnya, ba'a cara mengarajonya, ba'a bilangannya mencuci itu, dan kemudian dijadikan ma batin-batinnya wudu. Kok wajah di ma batinnya disampaikan lo diterangkan lo oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ku batinnya, ma kapalo ko cara acara lo ma kaki ko batinnya to, batin-batinnya dijadikan batin-batinnya. Sehingga dijadikan tampil bermacam-macam hukum mengenal tentang masalah biudhu. Sudah bermakna Allah Subhanahu wa taala. Dalam biudhu ada beberapa syarat. Maka berselisihlah ulama Amsar. Siapalah ulama Amsar? Amsar itu dari kata-kata Misri, yaitu sebuah kota di daerah Arab. Jadi kota-kota terbesar di daerah Arab. Maka ada di zaman itu di daerah Baghdad, Irak, di daerah yang lain-lain. Maka berselisihlah ulama-ulama ketika itu tentang syaratnya wudu adalah persoalannya. Adakah niat kos menjadi syarat sah untuk wudu atau tidak? Berselisih para ulama ketika itu. Apakah niat kos menjadi syarat untuk wudu atau tidak? Ada perselisihan. Ada orang mengatakan ada nama kuat niat kau tidak termasuk syarat wudu. Itu kan sidang dalam akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Sesudah sepakat mereka para ulama, imam mazhab, imam mako bahwasanya kesepakatan mereka itu dalam kesepakatan itu mengintikan bahwa niat adalah syarat untuk melakukan ibadah. Niat kau syarat untuk melakukan ibadah. Kalau tidak pakai doanya dalam mengerjakan ibadah, maka tidak sah adalah. Sebab disangkutannya sebagai ulama kau mengikat niat kau syarat untuk ibadah. Jadi kalau lupa itu tidak sah. Itu menurut pendapat. Maka sidang jamaah yang Allah Subhanahu wa taala kesepakatan yang seperti karena firman Allah Subhanahu wa taala ada dalilnya wa ma umiru illa ya'budullaha mukhlishina lahuddin. Aku dalilnya niatku adalah syarat untuk melakukan ibadah. Tidaklah kamu diperintahkan wa ma umiru illa ya'budullah, kecuali untuk menyembah Allah ikhlas. Secara ikhlas untuk Allah. Ikhlas itu ada di dalam hati. Jadi tak tanam niat untuk ikhlas itu di dalam hati. Awak melakukan ibadah apa? Hati ikhlas pula niat. Jadi sidang jamaah yang Allah Subhanahu wa taala itu dalilnya mengatakan bahwa niatku adalah syarat untuk kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian karena hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innama a'malu binniyat, sesungguhnya setiap pekerjaan, setiap amalan tergantung dengan niatnya. Jadi amalan yang awak kerjakan tergantung dengan niatnya. Jadi kalau awak berbuat ada niat, untuk awak juga. Jadi tergantung niat. Nawaitu wudu li istibahati sholat fardanillahi ta'ala. Sehingga aku berwudu untuk membolehkan sholat aku karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung niatku kepada amalan yang kita kerjakan. Sesungguhnya aku awak berbuat niatnya untuk mencoba. Jadi tergantung niatku dalam berbuat tergantung amalan yang kita kerjakan. Jadi sedang ada pemahaman Allah Subhanahu wa taala. Ada juga untuk mengangkatkan hadas kecil, hadas besar, kemudian itu adalah dalam berbuat. Jadi tergantung niat awak berbuat. Tergantung kepada amalan yang kita kerjakan. Karena sesuai dengan hadis Nabi tadi, innama a'malu binniyat. Hadis itu adalah masbuk. Maka berpendapatlah kelompok dari antara mereka kepada bahwa sesungguhnya niat itu adalah syarat untuk
berwudu. Maka siapa pendapat serupa itu rasulnya itu adalah bagian dari syarat wudu, syarat daripada yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Jadi Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud sepakat beliau niat itu adalah syarat untuk awal beribadah. Ingat ya. Jadi itulah pengikiran. Dan kemudian berpendapat kelompok yang lain, mazhab yang lain kepada bahwasanya niat tersebut laisa bisarti tidak termasuk kepada syarat. Asyana mengicikkan para niat itu tidak termasuk kepada syarat daripada sidang jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Itulah mereka bahwa mazhabul Abi Hanifah wa Syafi'i. Dan itulah pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Jadi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengicikkan niat itu tidak termasuk syarat untuk ibadah. Tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud yo mengicikkan niat itu syarat untuk beribadah. Jadi kalau berbulan tidak namanya niat itu tidak bagian daripada berbul, yaitu Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Sebab perselisihan mereka tentang cara wudu antara wudu itu adalah niat itu adalah ibadah ahdah. Itu sebab perselisihan mereka. Ragunya wudu itu apakah wudu itu adalah ibadah ahdah atau ghairu ahdah. Ada dikatakan ibadah ahdah yakni yang tidak diterima oleh akal makna. Dan ibadah ahdah itu yang diterima oleh akal ibadah. Ini kan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetap sebabnya perselisihan antara ragu dan berdua. Berdua apakah ambil berdua ibadah nanti diterima atau tidak. Karena sebab itulah diperselisihkan. Tidak jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya menyengaja berdua hanya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, seperti sholat dan selainnya. Itu yang diterimakan. Yang diterimakan adalah maksud untuk awal hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pokok sholat itu adalah ibadah hati kepada Allah, maka itu adalah untuk syarat bahagian syarat dan niatnya sebagai syarat untuk amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab menggunakan ibadah. Karena pada kubur nyatu dan tidak nyatu. Jika makan atau di rumah nanti diterima atau nanti tidak diterima. Nanti diterima itulah maksudnya. Maksud tujuannya supaya hati kepada Allah bersih. Dua supaya hati kepada Allah. Orang nanti supaya Allah orang suci. Orang nanti tidak suci tidak supaya Allah Subhanahu nyatu betul. Karena nyatu betul maka wudhu adalah syarat dari dan di antara dalam wudhu padanya niat merupakan syarat untuk melaksanakan ibadah wudhu. Jadi secara masalah Allah bagai ini selesai bahwa lalu masuk menurut pemerintah awak di dunia kalau pada waktu mau di secara masalah Allah adalah sebab-sebabnya orang memperselisihkan. Jika jemaah Allah Subhanahu wa taala ada ibadah yang tidak diterima maknanya seperti mandi dan membersihkan najis. Jadi tidak ada Allah Subhanahu wa taala ditambahkan oleh kalau lagi itu yo dibersihkan. Kalau waktu kena ada yo mandi. Jadi banyak tu apa boleh sebab itulah dijadikan syarat. Maka sesungguhnya mereka tidak berselisih mereka. Sepakat ya, tidak ada perselisihan orang bahwasanya ibadah ibadah yang itu yo melalui kebarunya. Kalau ada masalah ibadah hanya coba sepakat para ulama kalau majelisnya kan sepakat kalau ibadah itu ibadah itu dari itu melalui kebarunya. Kalau salat kan jadi lah itu perlunya. Kalau membaca Al-Quran akan jadi enggak itu perlunya. Jadi kalau bersatu paut dengan ibadah kepada Allah, jalin